Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Garnita, saya CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Serang. Saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 dengan video animasi. Selamat menyaksikan. Subhanallah, lelah sekali hari ini. Sudah beberapa kali dijelaskan, tapi anak-anak tidak paham juga. Dor, ada apa Bu Nita? Kok terlihat murung? Saya jadi kaget, Pak. Saya sedang bingung, Pak Iwan. Mengapa ya anak-anak sulit sekali memahami apa yang saya ajarkan? Padahal saya sudah semaksimal mungkin menjelaskan, sampai suara saya serak begini. Hehe, maaf Bu sudah membuat kaget. Oh begitu, izinkan saya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan saat PGP kemarin ya Bu, bahwa menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada peserta didik. Artinya, apapun yang kita lakukan, tetap orientasi kita yang utama adalah peserta didik. Setiap peserta didik mempunyai kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan mereka. Kita sebagai pendidik tidak boleh memaksa mereka seperti apa yang kita inginkan. Biarkan mereka berkreativitas dan mengembangkan semua potensi yang ada dalam dirinya. Namun, sebagai seorang pendidik, kita harus bertindak sebagai pamong agar dapat memberikan tuntunan dan arahan supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi kita harus menjadi pamong seperti semboyan Ki Hajar Dewantara ya, Pak. Ingarso song tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Wah, betul sekali itu Bu. Ingat Sosung Tulodo bahwa di depan kita bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi mereka. Ing Madyo Mangun Karso, di tengah kita membangun semangat mereka, dan Tutwuri Handayani, di belakang kita bisa menjadi pendorong dan pengarah mereka. Berarti selama ini saya salah ya, Pak, dalam mendidik mereka. Saya selalu menuntut mereka untuk bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan. Menurut saya, tidak ada yang salah. Bagaimanapun, yang sudah ibu atau kita lakukan, semua pasti untuk keberhasilan seorang peserta didik. Namun di sini, pola pikir kita yang perlu diubah dari berpusat pada guru menjadi berpusat atau berpihak pada peserta didik. Ternyata pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tentang dunia pendidikan sangat luar biasa ya, Pak. Betul sekali, Bu. Pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan dunia pendidikan kita saat ini. Misalnya, dalam mendidik juga kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Kodrat alam artinya dalam mendidik kita sesuaikan dengan lingkungan tempat siswa tinggal. Kemudian, kodrat zaman bahwa kita mendidik harus sesuai dengan zamannya saat ini. Jika semua peserta didik dituntun dengan tepat, mereka akan merasakan bagaimana pembelajaran dilalui dengan jiwa dan proses yang merdeka untuk memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan inilah yang akan menjadikan mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk berpihak pada siswa, sekolah kita sebenarnya sudah menerapkan beberapa kegiatan. Di antaranya pembiasaan sholat duha dan yasinan. Kemudian proses pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka saat ini. Selain itu, kegiatan kewirausahaan. Lalu, kegiatan memperingati PHBI dan PHBN. Serta kegiatan literasi dan juga kegiatan membersihkan lingkungan atau Jumat bersih. Wah, luar biasa pemikiran dan wawasan dari Pak Iwan. Saya sangat kagum. Sepertinya saya harus banyak belajar dari Bapak. Ajarkan saya ya, Pak. Pasti saya akan kesulitan bagaimana menerapkan semua itu. Sama Bu, saya juga masih dalam proses belajar. Untuk mewujudkan semua itu, pasti ada tantangannya. Misalnya kita sebagai pendidik belum mahir atau belum cakap dalam menerapkan berbagai macam strategi proses pembelajaran, sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Selain itu, tantangan yang kita hadapi adalah konsisten dari kita semua
dan juga menumbuhkan minat siswa dalam melaksanakan berbagai program yang kita rencanakan secara berkelanjutan. Lalu, untuk menghadapi segala permasalahan tersebut, solusinya apa ya, Pak? Guru merupakan nahkoda yang memegang peran penting bagaimana membawa peserta didiknya dalam sebuah kapal besar bernama pembelajaran. Untuk bisa melaksanakan peran pentingnya tersebut, seorang pendidik perlu mengasah dirinya untuk memiliki nilai-nilai sebagai penggerak pembelajaran. Di antaranya yaitu kreatif, inovatif, dan berpihak pada peserta didik. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi kita, pendidik harus bersikap terbuka terhadap segala perubahan positif, banyak membaca, dan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan. Untuk menjaga konsistensi terhadap pelaksanaan sebuah program, maka perlu adanya kesatuan visi misi, perlu adanya kerjasama dan kolaborasi dari rekan-rekan serta semua pihak yang terlibat dalam program tersebut. Kemudian, adanya budaya positif sekolah yang tercipta melalui disiplin positif di kelas dan kesepakatan bersama antara guru dan murid yang dilaksanakan secara konsisten. Maka, guru harus membimbing, mengarahkan dengan penuh kasih sayang apa konsekuensinya terhadap apa yang mereka lakukan. Dan yang paling penting, kita juga harus memberikan ketauladanan konsisten. Maka, peserta didik akan termotivasi untuk selalu konsisten dalam melaksanakan setiap program. Masya Allah, sungguh luar biasa, Pak. Tidak salah kalau Pak Iwan lulus sebagai guru penggerak. Ternyata setelah digali, banyak sekali ilmu-ilmu yang belum saya ketahui sebagai seorang pendidik. Kalau begitu, saya juga mau mendaftar menjadi guru penggerak agar saya bisa belajar banyak bagaimana membahagiakan peserta didik dan kehadiran saya selalu dinantikan oleh mereka. Tapi kalau saya merasa kesulitan, tolong dibantu ya, Pak. Alhamdulillah, begitu dong Bu. Kita memang harus selalu saling kerjasama dan berkolaborasi serta menjadi agen perubahan transformasi pendidikan di Indonesia agar menghasilkan generasi emas yang selamat dan bahagia serta berbudi pekerti yang luhur. Salah satunya mengikuti program calon guru penggerak. Oke Pak Iwan, saya sekarang sudah siap ingin menjadi guru penggerak. Doakan ya Pak, dan terima kasih atas pencerahannya hari ini. Sama-sama Bu, terima kasih kembali.